Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kecewa dengan buruknya fasilitas gedung, ratusan pedagang Pasar Senen menggelar aksi unjuk rasa. Para pedagang mendesak Kepala PD Pasar Jaya segera diganti karena dituding tidak becus mengatasi persoalan yang ada. Ratusan pedagang Pasar Senen Blok 3 gelar aksi unjuk rasa di depan kantor PD Pasar Jaya, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Sambil mengusung beragam atribut, para pedagang menyuarakan keluh kesah mereka terkait buruknya fasilitas gedung yang dibangun 5 tahun lalu itu. Selain sering terjadi pemadaman listrik tanpa sebab, tak sedikit kios yang mengalami kebocoran saat hujan deras mengguyur. Hal itu tentu berdampak pada ramai sepinya pengunjung pasar. Ironisnya meski telah beberapa kali mengadu ke PD Pasar Jaya, namun hingga kini tak juga direspon. Ini adalah puncak dari kekecewaan kami yang tidak pernah kami diikuti. Kami pernah diajak berbicara beberapa kali, tapi hanya sekedar berbicara. Selesai berbicara, itu tidak ada lagi pembahas habis itu. Dalam aksinya, para pedagang meminta Kepala PD Pasar Jaya dan jajaran segera diganti karena dinilai tidak becus mengatasi persoalan. Selain itu, mereka juga meminta segera dilakukan perbaikan fasilitas gedung serta pemasangan karpet pada lantai koridor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Memaksa masuk ke kantor Pemda Kabupaten Bekasi, ratusan massa ormas terlibat aksi saling dorong dengan petugas polisi. Dalam aksi demo ini menuntut pekerjaan konstruksi pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Bekasi segera diselesaikan. Aksi saling dorong antara massa dan polisi terjadi saat mencoba memaksa masuk ke dalam kantor Pemda Kabupaten Bekasi. Namun, aksi massa yang memaksa masuk dapat dicegah petugas polisi yang berjaga di depan pintu gerbang. Setelah melakukan aksi di kantor Pemda Kabupaten Bekasi, massa melanjutkan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, massa menuntut pekerjaan konstruksi pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Bekasi segera diselesaikan. Pasalnya ditemukan penyalahgunaan wewenang proyek pekerjaan konstruksi jalan. Jika aksi mereka tidak ditanggapi serius, massa akan melanjutkan laporan tersebut ke Kejaksaan Tinggi atau Kejagung. Dan kami meminta kejaksaan untuk berani menindak tegas oknum kontraktor dan oknum dinas. Bahkan harus berani menindak proses lelang yang kami duga banyak permainan di dalam proses tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan pemerintah resmi memutuskan tiket Borobudur batal naik. Ia berharap dengan kebijakan pembatalan kenaikan tarif naik ke atas Candi Borobudur dapat membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Polemik tiket Borobudur akhirnya tuntas. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak menaikkan tarif masuk kawasan super prioritas tersebut. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pesan Presiden Jokowi tentang pelestarian cagar budaya Candi Borobudur. Maka dapat kami sampaikan bahwa keputusan Presiden adalah membatalkan rencana kenaikan dari tarif untuk menaiki bangunan. Bapak Presiden menyampaikan bahwa pelestarian cagar budaya Candi Borobudur adalah merupakan prioritas utama dan juga beriringan berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah UMKM di sekitar Borobudur. Keluarnya keputusan Presiden telah membatalkan kenaikan harga tiket masuk kawasan Candi Borobudur. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, pemerintah berencana membatasi wisatawan yang akan naik ke Candi Borobudur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepasang suami istri pedagang kaki lima di Kabupaten Jombang, Jawa Timur bakal pergi haji pada tahun ini. Hasil berjualan yang mulanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mendadak berlipat ganda setelah mereka berniat naik haji. Beginilah aktivitas sehari-hari Dodik Cahyono, 51 tahun, dan Sohba istrinya, 50 tahun, warga desa Pulolor, Kota Jombang, Jawa Timur.
Setiap pagi mereka bergegas mendorong gerobak dagangannya menuju Jalan Raya Wahid Hasyim, Kota Jombang. Sudah 20 tahun Dodik berdagang mainan anak di trotoar ini. Meski tak jarang dirinya diusir Satpol PP. Diketahui dari hasil berjualan mainan, pendapatan Dodik hanya cukup untuk biaya hidup dan sekolah kedua anaknya. Namun setelah anaknya lulus sekolah, Dodik dan istri berniat untuk pergi haji. Semenjak itu tanpa diduga pendapatan Dodik berlipat ganda. Bahkan setiap bulannya mereka mampu menabung di bank tabungan haji hingga 4 juta rupiah. Haji ya tahun 2010. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu saya daftar sama ibunya, mbak uang 4 juta, tadi satu tabungan 2 juta. Ya. Terus setelah itu? Mulai dari niat itu, kok mulai rezeki itu kok lancar, jual mainan kayak kolam-kolam, ya tenda, ya kembang api, kok mulai lancar. Ini haji soalnya ya kita kan sudah istilahnya kan sudah mampu, punya rumah, ya punya anak, sehingga niat haji sama istri saya sudah mantep gitu kan hajinya. Setelah menabung selama 1 tahun 4 bulan, tepatnya pada 2011, Dodik bersama istrinya akhirnya resmi terdaftar dan mendapat kuota haji. Mereka dijadwalkan berangkat haji pada tahun 2020. 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, akhirnya pada Juni ini, Dodik dan istrinya dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci bersama ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Jombang. Mereka sangat senang dan berharap kisahnya dapat menginspirasi teman-temannya sesama pedagang kaki lima untuk tidak takut bermimpi pergi haji. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. 7 kelompok terbang atau kloter dari 5 embarkasi diberangkatkan ke Madinah hari ini. Sementara itu pemerintah menyiapkan layanan 24 jam untuk memudahkan ibadah jemaah di Tanah Suci. Suasana haru mewarnai pelepasan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci lantaran pemberangkatan sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi. Selamat sampai ke Tanah Suci. Sebanyak 335 calon jemaah haji kloter 16 asal Kota Semarang diberangkatkan menuju asrama haji Dono Hudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa pagi. Hari ini Kementerian Agama memberangkatkan 7 kelompok terbang atau kloter dari 5 embarkasi dengan total 2.809 calon jemaah haji. Sehingga sebanyak 25.929 jemaah telah diberangkatkan ke Madinah. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran ibadah para jemaah, pemerintah menyiapkan layanan selama 24 jam. Untuk memudahkan aktivitas jemaah beribadah di Masjidil Haram, pemerintah menyediakan bus solawat, yaitu bus yang berfungsi untuk mengantarkan jemaah ke dan dari Masjidil Haram dan beroperasi 24 jam, sehingga jemaah tidak perlu khawatir dan tidak perlu memaksakan diri untuk berjalan kaki atau naik taksi. Panitia penyelenggara haji terus menghimbau jemaah untuk memperhatikan dokumen kesehatan serta aturan karantina. Tim Liputan iNews melaporkan. Jemaah calon haji embarkasi Jakarta Bekasi 13 menjadi kloter pertama yang menempati fasilitas Bintang 5 di Madinah. Penginapan yang akan mereka tempati selama 8 hari di Madinah sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Jemaah calon haji embarkasi Jakarta Bekasi ini mendapat sambutan hangat saat pertama kali memasuki penginapan setelah menempuh 9 jam perjalanan Jakarta-Madinah. Selama di Madinah, jemaah reguler ini akan menempati Hotel Bintang 5 di Sektor 3 yang letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Tak hanya lokasi yang dekat masjid, jemaah juga akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas termasuk kamar yang luas. Jika beruntung, jemaah akan mendapat kamar yang dapat melihat langsung Masjid Nabawi dari balik jendela. Kan ada 4 kloter, yaitu dari JKS, kemudian dari SUB 2 kloter, dan yang satu lagi dari BTH. Dan total semua kurang lebih ada sekitar 1.300 jemaah seperti itu.
Hotel ini menyiapkan 103 kamar untuk jemaah Indonesia. Berbagai pelayanan yang disiapkan sehingga berujung dengan kepuasan dan kekhusyukan jemaah dalam beribadah selama di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Di tengah bergulirnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, sejumlah menteri dan wakil menteri dipanggil ke Istana Kepresidenan di Jakarta kemarin sore. Selain memanggil sejumlah pembantu presiden, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto juga turut mendatangi istana. Mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto mendatangi Istana Kepresidenan sore tadi. Kedatangan Hadi tidak sendirian, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju pun turut hadir karena dipanggil Presiden Joko Widodo. Mereka meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra. Pemanggilan para pejabat tersebut dilakukan Presiden di tengah isu reshuffle. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Siapa orangnya dan latar belakangnya dari mana, Presiden yang memutuskan. Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden. Karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan, ya. Komisi Pemilihan Umum menggelar peluncuran tahapan pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta Pusat. Acara dihadiri sejumlah menteri dan elit partai politik. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan pemilu 2024 dimulai pada Selasa 14 Juni 2024. Peluncuran malam tadi digelar di kantor KPU Jakarta Pusat. Acara dihadiri sejumlah menteri, elit partai politik, anggota dewan, dan penyelenggara pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Azhari dalam sambutannya menyatakan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hari ini malam Rabu tanggal 14 Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024 hari pemungutan suara dihitung mundur pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan menurut mandat konstitusi dan mandat undang-undang pada hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia yang juga hadir di acara menyatakan peluncuran tahapan pemilu 2024 menjadi penting bagi partai politik terutama Perindo bagaimana mempersiapkan aktivitas demokrasi dengan baik dengan seoptimal mungkin. Ya, tentunya segala aktivitas persiapan ini kita lakukan. Konsolidasi institusi yang kita lakukan juga terus sampai dari mulai Aceh sampai Papua. Mekanisme proses untuk kita terlibat dalam aktivitas peserta pemilu kita lakukan, dan juga aktivitas lain yang memang menjadi poin penting di dalam proses pencalegan yang ada. Jadi ini terus kita upayakan seoptimal mungkin. Usai peluncuran, tahapan terdekat adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Digelar 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Tahapan Pilpres akan digelar 19 Oktober 2023. Sementara pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Partai Amanat Nasional resmi menggelar event internal partai untuk mencari 6 nama kandidat yang akan didukung dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Kriteria yang dijari PAN adalah nasionalis dan religius. Jelang kontestasi politik terbesar 2024, Partai Amanat Nasional atau PAN mengungkapkan 5 kriteria resmi untuk calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dalam keterangan pers di kantor DPP PAN Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno menyatakan partainya tengah mencari 6 nama kandidat, terdiri dari 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden. 5 kriteria yang ditetapkan PAN untuk capres dan cawapres diantaranya nasionalis, religius, memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat. Terhitung hari ini, tanggal 14 Juni 2022, hari Selasa, hingga 26 Agustus 2024, PAN menyelenggarakan event
internal partai yang diberi judul PAN Memilih. Kami ingin menjaring nama-nama capres dan cawapres dari daerah dan wilayah, dari akar rumput, sehingga kemudian bisa digodok di Rakernas PAN yang sedianya akan diselenggarakan bertepatan dengan HUT PAN yang ke-24 pada akhir Agustus yang akan datang. Nama-nama yang terkumpul kemudian akan dikumpulkan pada rapat kerja nasional yang akan digelar pada akhir Agustus 2022. Keenam nama juga akan dibicarakan lagi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu untuk bisa didaftarkan menuju pemilu 14 Februari 2024. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Edi Nugroho, dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Menjelang pemilihan umum 2024, sejumlah partai mulai berbenah dan bersiap untuk pesta demokrasi. Namun sebuah lembaga survei mencatat saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik cukup rendah. Partai politik mulai bersiap diri menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Tak hanya partai lama seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar maupun Demokrat. Namun sejumlah partai baru pun mulai bersiap debutnya dalam pesta demokrasi Indonesia. Hadirnya partai baru ini akan mewarnai pertarungan dalam memperebutkan kursi panas pada pemilu 2024 mendatang. Partai pendatang baru seperti Partai Umat, Partai Pelita, Partai Gelora, Partai PKN, Partai Prima, Partai Rakyat, serta Partai Kedaulatan Rakyat yang baru-baru ini berkongres di Bogor, Jawa Barat. Partai Kedaulatan Rakyat yang berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menargetkan dapat bersaing pada pemilu 2024 mendatang. Sekian ya, kita belum ada wacana ke siapa dan siapa. Intinya kita fokus dulu di dalam lolos pemilu dan pemenangan pemilu. Meski sebagai partai pendatang baru, namun PKR optimis mampu berlaga dan bersaing dengan partai-partai lain. Namun di tengah munculnya partai-partai baru ini, sebuah lembaga survei merilis hasil survei terhadap 1.200 orang responden dari seluruh provinsi dengan margin of error 2,9%. Bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik cukup rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain seperti TNI, Polri, KPK hingga Kejaksaan. Hal ini karena ekspektasi publik terhadap elit politik yang cukup tinggi. Namun sebagian ekspektasi itu tidak bisa dijalankan atau dihadirkan secara baik oleh para elit partai. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menilai hal tersebut dinilai kurang baik karena partai politik, DPR, DPD, serta MPR merupakan institusi yang krusial dalam sistem demokrasi. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik diakibatkan sejumlah kasus korupsi di Indonesia yang justru melibatkan mereka yang berasal dari partai politik. Sehingga partai justru menjadi institusi yang dinilai paling buruk, tidak demokratis dan korup. Untuk itu perlu adanya pembenahan tata kelola partai politik. Karena kedudukan parpol yang strategis membuat kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat. Strategi nasional pencegahan korupsi mendorong penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi, termasuk di dalamnya penambahan dana bantuan untuk parpol. Bantuan dana parpol diperlukan agar tercipta kesetaraan dalam pemilihan, memperkuat otonomi politisi, mencegah terjadinya korupsi, serta tercipta transparansi keuangan partai politik. Usulan ini dianggap sejumlah pihak ide yang mampu membersihkan parpol dari praktik-praktik korupsi. Problem yang terjadi pada partai politik adalah problem bersama yang harus dicari solusinya secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa ide yang pernah dilontarkan, misalnya tentang bagaimana pembiayaan negara diperkuat ya untuk memberikan penguatan terhadap pengelolaan keuangan kepartaian, itu menjadi beberapa solusi yang bisa dilakukan. Tetapi yang tidak kalah penting tentunya reformasi internal di kalangan partai politik. Tidak bisa dipungkiri partai politik adalah soko guru dalam demokrasi Indonesia. Karena bagaimanapun partai politik adalah tempat masyarakat di segala penjuru negeri menitipkan aspirasi politiknya. Tim Liputan iNews memberitakan. Ya, pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau BABP atau MNC Bank meluncurkan fitur baru digital lending atau pinjaman kredit yang bisa diakses melalui motion banking. Bekerja sama dengan layanan fintech lending PT Kredit Pintar Indonesia, fitur baru ini memudahkan nasabah untuk mengajukan pinjaman. Bagi pengguna baru bisa mendapatkan dana pinjaman hingga 20 juta rupiah.
Memudahkan masyarakat dan nasabah mendapatkan pinjaman dana, MNC Bank meluncurkan fitur baru digital lending atau pinjaman kredit di aplikasi Motion Banking. Layanan ini hasil kerjasama dengan layanan Vintage Lending PT Kredit Pintar Indonesia atau Kredit Pintar. Sehingga pengguna baru Motion Banking bisa mengajukan pinjaman di Kredit Pintar melalui aplikasi Motion Banking. Potensinya sangat besar dan kita yakin ini akan bisa tumbuh cepat, tetapi juga tumbuh dengan cepat dan aman karena kita menggunakan AI based credit scoring, ada NPL yang terjamin dan lain sebagainya. Kami Kredit Pintar itu teknologi company ya, yang teknologi company yang expert di data segala macam. Jadi bisa membuat sinergi yang saya bisa katakan hebat lah nantinya. Fitur baru di Motion Banking ini akan dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank untuk mendapat pinjaman dengan cepat dan aman. Kolaborasi antara Kredit Pintar dengan Motion Banking adalah menyasar mereka yang dimanapun mereka berada, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Mereka-mereka yang belum memiliki rekening bank itu bisa mengajukan pinjaman melalui Motion Banking dan otomatis akan dibuatkan juga rekeningnya. Digital integration ini merupakan inisiatif bersama menggunakan kredit scoring berbasis kecerdasan artifisial yang memungkinkan pengguna baru mendapat dana pinjaman cepat hingga 20 juta rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi harga bahan baku sembako yang terus melonjak, Partai Perindo melalui Yeri Tawalujan sebagai Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan bahwa kementerian terkait harus melakukan proteksi akan adanya liberalisasi ekonomi dan perlu adanya alokasi subsidi dengan cakupan yang lebih luas bagi rakyat. Harga kebutuhan pokok yang terus naik memicu amarah dari masyarakat tak terkecuali Partai Perindo melalui Yeri Tawalujan sebagai Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya dalam hal ini. Yeri menyampaikan bahwa Indonesia harus membatasi penerapan liberalisasi ekonomi karena rendahnya pendapatan membuat masyarakat tidak dapat mengikuti harga pasaran yang tinggi dalam mekanisme pasar bebas. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu pengalokasian subsidi dalam cakupan yang luas akan terjangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia serta terjun langsung ke pasar mengecek harga. Pertama, sistem ekonomi kita dulu yang harus firm, yaitu Indonesia tidak boleh sepenuhnya menerapkan liberalisasi ekonomi. Tetap harus ada pembatasan-pembatasan, tetap harus ada proteksi, dan tidak boleh mengikuti pasar bebas. Kenapa tidak boleh mengikuti pasar bebas? Karena masyarakat Indonesia itu pendapatan per kapitanya belum seperti di negara-negara maju. Jadi kalau di negara maju mengikuti harga pasar, harganya X sekian. Nah, kita Indonesia pendapatan per kapitanya setengah dari negara maju itu, pasti tidak akan sampai, tidak akan ngikut. Jadi perlu ada proteksi dan perlu ada subsidi. Ini yang harus diperhatikan pemerintah.